Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Coli Airbrush. Di video kali ini kita akan sedikit santai ya. Kita akan beraktivitas seperti biasanya setelah beberapa video dari minggu kemarin yang cukup lumayan agak tegang ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf kepada beberapa pihak mungkin yang tersinggung dengan kata-kata saya di video kemarin. Dan juga saya terima kasih kepada beberapa channel yang telah menanggapi dari respon video yang saya buat ya. Untuk videonya memang bagus, sepertinya memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Saya justru senang kita saling mereaksi seperti ini dengan data by data ya. Tujuan saya pada intinya, meskipun kita saling mereaksi, harapan saya tetap ada edukasi di dalamnya. Dan yang mungkin kepanasan, silahkan pakai payung atau bisa kalungan kulkas. Oke, langsung saja pada video kali ini kita santai sejenak melakukan aktivitas seperti biasanya. Di sini kita akan restorasi motor lama Shogun SP125 atau repaint ulang media full set body dari Shogun SP125 dengan warna biru kombinasi hitam dengan kondisi panel yang lumayan agak rusak ya. Namanya juga motor yang sudah berumur. Ada beberapa bagian yang terdapat bekas goresan dan juga bagian yang pecah. Untuk proses aplikasi dempul saya lakukan tanpa epoksi. Jadi setelah kita sanding dengan amplas grit 280 langsung saja kita dempul. Karena ini medianya ABS ya, bukan media plat. Kecuali kalau media plat memang kita memerlukan proses epoksi primer dulu, kemudian kita dempul ya. Selanjutnya kering dempul, lanjut proses sanding. Untuk grit amplas yang kita gunakan, kita awali dengan grid 280, kemudian kita naikkan ke 360 dan terakhir di grid 400. Selanjutnya lanjut kita aplikasikan epoksinya. Untuk epoksi di layer pertama kita gunakan mix rasio yang agak kental ya, 413 untuk thinnernya, dan hanya kita aplikasikan pada area yang tadi kita dempul. Dan lanjut di layer yang keduanya kita buat mix rasio epoksi yang agak encer dengan thinner 5, jadi 415 thinner di layer yang kedua. Kenapa kita buat demikian? Ini hanya untuk antisipasi munculnya pulo ya setelah kita aplikasikan cat dan clear coat nanti di atasnya. Setelah proses epoksi ini, media sempat kita diamkan 1x24 jam. Tujuannya supaya kita benar-benar mendapatkan epoksi yang kering total sampai dalam ya. Karena jika kita tidak mendapatkan epoksi yang benar-benar kering sampai dalam atau kering total, nanti pengaruhnya pada drop clear yang cukup lumayan banyak ya setelah kita aplikasikan clear di atasnya. 24 jam berikutnya lanjut ke proses sanding. Untuk grit amplas yang saya gunakan grit amplas 600. Selanjutnya langsung kita aplikasikan cat di atasnya. Dan cat yang saya aplikasikan pada project ini, baik warna hitam sama warna birunya, saya menggunakan cat jenis PU dengan tujuan supaya mendapatkan hasil cat yang benar-benar maksimal ya. Karena kita tahu sendiri kalau cat jenis PU ini daya tutupnya bagus, nggak perlu tebel-tebel. Ini akan mengurangi absorb atau drop clear yang banyak. Selanjutnya setelah 1 jam dari pengaplikasian cat, langsung saja saya aplikasikan untuk clear coat di tahap pertama. Untuk clear coatnya saya memakai clear 41 Alpha Max, produk dari Alpha Gloss ya. Untuk proses clear tahap pertama ini saya menggunakan mix rasio yang agak kental, yaitu 412. Kenapa demikian? Karena saya ingin mendapatkan daging clear yang langsung dapat tebel ya. Masalah nanti kita mendapatkan hasil permukaan yang jeruannya tebal kan nanti tetap akan ditolong dengan proses flow coat ya. Karena setelah proses tahap pengclearan pertama ini tetap nanti akan kita sanding lagi dengan amplas grade 2000. Untuk clear tahap pertama kita aplikasikan 3 layer dan semua panel saya lakukan tanpa flash up ya. Jadi langsung titik A titik B, kembali lagi titik A titik B, saya ulang 3 kali. Dan ini hasilnya setelah saya diamkan 1x24 jam. Rencananya hari ini mau kita sanding untuk proses flow coat.
Clearnya tanpa tanpa flash off, jadi langsung tebel tanpa flash off, dapatnya seperti gini. Ini hari ini masih mau kita shading dan kita tambah clear lagi keseluruhan media. Berdasarkan dari beberapa pengalaman yang saya jumpai, kenapa untuk penempelan stiker ini mesti kita aplikasikan atau kita tempelkan setelah proses clear coat di tahap pertama. Karena jika kita tempelkan stiker langsung setelah kita cat, kemudian kita clear tebal-tebal untuk jangka panjang di atas 3 tahun itu, jika media motornya sering kita jemur, akan terjadi retakan ya pada batasan antara stiker dengan media yang tidak terdapat stiker. Jadi ini kenapa alasannya kita perlu proses clear coat dulu, hanya untuk sebagai bantalan stiker ya. Jadi stiker ini supaya tetap di dalamnya clear coat. Kemudian setelah proses penempelan stikernya selesai dan media kering, sebaiknya kita geser dulu ya. Ini tujuannya supaya media bebas dari kotoran maupun sisa sabun maupun juga minyak yang dapat mengakibatkan trouble ketika kita melakukan proses pengekliran selanjutnya. Untuk clear coat kita masih tetap memakai clear yang sama, Clear Max Alpha Gloss 41 dengan mix rasio yang saya buat agak encer ya, atau sesuai dengan TDS yaitu 4:1:3. Dan untuk clear coat ini juga saya aplikasikan 3 layer tanpa flash off. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up with that step. Oke, untuk pengaplikasian clear coat di tahap yang kedua ini saya usahakan videonya nggak terpotong ya, dan saya bukan bermaksud untuk memanaskan suasana dari video yang reaksi kemarin yang baru hantam di video sebelumnya. Memang real apa adanya. Untuk tahap pertama kemarin kita aplikasikan clear coatnya 3 layer tanpa flash off, terus diproses flow coat. Setelah ditempel stiker ini juga saya aplikasikan tanpa flash off dengan 3 layer dari titik A, titik B, titik A, titik B. Keuntungan yang saya dapat di sini adalah untuk mendapatkan flat gampang banget ya. Jika kita mungkin flash off, clearnya agak lumayan kering. Jika karakter clear memiliki flow time yang cepat, untuk di layer kedua tentunya kita akan susah untuk mengejar jerukan yang lembut ya. Jadi untuk clear yang pengennya dapat flat, teknik mengaplikasikan clear tanpa flash off itu sangat diuntungkan. Untuk spek spray gun yang saya gunakan, nanti kapan-kapan aja kita bedah. Mereknya kalau nggak salah Megatron ini. Nozzle 0,2. Intinya spray gun ini spray gun murahan, di bawah angka 200.000. Untuk teknik aplikasi seperti gini kita banyak diuntungkan ya. Pekerjaan cepat selesai pertama, daging clear kita langsung dapat tebal. Apalagi kalau bengkel kaki lima seperti saya ini, atau sering melakukan proses pengecatan hingga pengclearan di luar ruangan, tentunya ini akan sangat diuntungkan banget karena kotoran akan mungkin nempelnya di luar ya, di luar clear. Dan untuk mendapatkan flat, saya ulang lagi, sangat gampang banget karena clear belum ada kesempatan untuk kering total, sudah kita timpa. Cuman yang sangat perlu hati-hati adalah untuk overlap ya. Kalau overlapnya kita nggak rapi loncat-loncat ya emang resiko mewek, meler. Itu masalahnya di overlap juga. Kalau kita loncat-loncat terus pengaplikasian clearnya ini enggak konsisten ya, tebal menebal di sebelah, itu juga rawan popping. Tapi kalau overlap kita rapi, tentunya hasilnya atau resiko untuk popping atau mewek akan sangat kecil banget. Dan begini hasilnya setelah kita diamkan 1 kali 24 jam dan clearnya sudah relatif kering. Kalau kita bicarakan karakter clear 41 dengan media yang ada ini sudah
termasuk tebel loh ya untuk clear 4:1. Untuk flat atau tingkat kerataan dari clear, meskipun kita pakai spray gun yang dibilang murahan atau ecek-ecek, ya ini sudah cukup flat ya. Paling kita hanya memerlukan poles itu pada bagian-bagian yang kotor karena clear. Kalau untuk mewek, teman-teman bisa ngelihati meweknya sangat minim banget ya, atau mungkin hampir nggak ada. Kalaupun proses poles ya dia pada bagian yang kotor. Kalaupun mungkin mengejar tingkat kerataan stiker yang sama supaya rata dengan media yang di sampingnya, itu prosesnya bisa diulang ya. Jadi kita diamkan 2-3 hari, lanjut ke sanding lagi, baru kita aplikasikan clear lagi. Tentunya hasilnya akan semakin lebih tebal untuk clear coatnya. Tapi kalau daya mengkilapnya ya untuk karakter clear 4:1 ya begini. Untuk bagian dalamnya tentunya aman mewek dengan teknik pengaplikasian sedikit yang tadi saya cuplik di video pengaplikasian clear coatnya ya. Jadi bagian dalam kita dulukan, kemudian kita diamkan sebentar, kita ulang lagi bagian dalam 2 layer ataupun 3 layer, baru terakhir pada bagian luar. Ini untuk teknik pengaplikasian pada lekukan media yang susah dijangkau oleh spray gun. Untuk mewek pada bagian sayap dalam ya tentunya aman. Kuncinya ada pada teknik pengaplikasian yang tetap konsisten pada setelan jarum, trigger, dan overlap yang harus tetap rapi, tidak loncat-loncat. Itu kunci untuk mencegah mewek pada bagian yang sulit seperti gini. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan sambil menunggu reaksi, mungkin masih ada yang penasaran yang kemarin spray gunnya dibolak-balik. Kita tunggu saja kelanjutan seperti apa, dan mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest.